lagi dengan podcast Santri dan Mahasiswa Ramadan. Dengan ini kita didatangi tamu teman saya sendiri, yaitu Saudara Ronald Wijaya dengan Saudara Muhammad Rehan juga. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Marta Ardiansa dan alhamdulillah saya santri Pondok Pesantren Al-Haramain dan telah menduduki kelas 4 Ibtidaiyah. Dengan itu saya perkenalkan kepada sumber suara untuk Saudara Ronald Wijaya untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Wijaya. Saya menduduki kelas 2 Ibtidaiyah Pondok di Ponpes Al-Haramain. Kami minta perkenalannya kepada Saudara Muhammad Rehan juga untuk memperkenalkan dirinya. Kenalkan, nama saya Muhammad Rehan juga. Saya menduduki kelas 5 Ibtidaiyah di Ponpes Al-Haramain. Dengan ini, Abi perlu diketahui bahwasanya tema kita pada hari ini adalah suka duka belajar di pondok pesantren. Bagaimana materi yang pertama, yaitu bagaimana saudara dalam mempelajari bahasa di pondok pesantren. Jadi pengalaman saya ketika saya masuk pondok, saya baru beberapa bulan di pondok ini bersama teman-teman saya yang baru masuk itu kaget kan, begitu mendengar ada sistem bahwasanya seluruh santri wajib berbahasa Arab atau bahasa Inggris. Dan saya bersama teman-teman saya nggak pernah belajar bahasa Inggris, apalagi mempelajari bahasa Arab, kan begitu kagetnya kami kan bersama teman-teman saya. Namun seiring waktu demi waktu, hari demi hari kami menjalani di pondok pesantren, kami pun belajar sedikit demi sedikit, belajar bahasa Arab, menghafal kosakata, dan mempelajari bahasa Inggris sedikit demi sedikit, dan diajari juga bersama teman-teman, bersama guru, termasuk pembimbing kiai yang setiap pagi turun mengawasi santri, mengajari santri berbahasa Arab dan berbagai bahasa yang kami dalami ketika saat ini. Bagaimana menurut saudara Rehan juga untuk tentang pembelajaran bahasa yang ada di pondok pesantren? Awal saya masuk di pondok pesantren itu saya sudah kaget. Baru pertama masuk di pondok pesantren malah diwajibkan langsung berbahasa asing. Contohnya di bahasa Arab. Dan waktu saya pertama masuk malah saya lihat ada teman saya lagi canda-canda. Orangnya bercanda, selalu bercanda. Lalu saya dulu pernah pakai bahasa Arab itu berkosakata. Itu kalau bahasa Arabnya berkosakata satu persatu. Akhirnya saya pun pakai bahasa Arab itu, di mana akan kamu hayatkan jika? Kenapa kamu mengatakan sekali? Malah ketawa. Lalu saya heran, kenapa kamu ketawa? Kamu itu kayaknya merupakan kamu sempurna di dalam membuat kosakata pembicaraan. Sampai di saat itu saya berusaha mempelajari, meneliti di dalam menyusun kosakata bahasa Arab dengan saya mempelajari namu, sorof, lawa dan ma'aninya, dan saya pun sudah sedikit demi sedikit di dalam belajar bahasa Arab. Jadi apakah di pondok pesantren itu ada hari bahasa atau hari bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya? Apakah itu ada hari bahasanya? Bagaimana jika siswa tersebut tidak memakai bahasa? Apakah ada hukumannya atau lain sebagainya? Jadi kalau di pesantren, apalagi kan di seluruh pesantren Indonesia kan pasti ada kan hari bahasanya kan, bahasa Arab, bahasa Inggris kan. Kalau di pesantren Al-Haramain ini ada hari bahasanya. Ketika sistem hari bahasa itu seluruh santri diwajibkan berbahasa Arab atau bahasa Inggris kan. Bagi santri yang tidak memakai bahasa Arab atau bahasa Inggris itu akan didenda atau disanksi biasanya. Berdirinya hari bahasa itu karena adanya kemauan dari santri sendiri, dan itu karena adanya salah satu, yaitu adalah adanya hukuman jika santri itu melanggar. Jadi bagaimana menurut saudara, selain adanya hari bahasa, apakah ada selain hari bahasa kegiatan yang lainnya yang diadakan oleh pondok pesantren Al-Haramain tersebut? Kalau untuk kegiatan selain hari bahasa itu ada sebenarnya, seperti kegiatan sekolah hadis, belajar Al-Quran bersama dan halal pembagian, itu kan ada semua kegiatan di pondok. Kalau untuk muhadarah itu hari Jumat sekitar pukul 7.30 kan santri sudah wajib masuk ke kelas dan melaksanakan muhadarah di ruangan masing-masing. Jadi menurut saudara, apa yang disampaikan oleh saudara Ronald Wijaya itu, apakah ada sesuatu yang belum diucapkan oleh saudara tersebut? Ya, kalau menurut saya di dalam pembelajaran efektif itu salah satunya itu bermusyawarah, itu diskusi. Di diskusi di dalam pondok pesantren ini itu dilakukan kegiatannya itu pada malam minggu. Kalau santri terkenal itu bahasa kerennya bahasa masail, itu pembahasan tentang masalah-masalah di dalam agama, baik di dalam hukuman, itu contohnya hukum puasa, sholat, bagaimana kalau bermasker kalau sholat, bagaimana hukumnya, kalau masak, mencuci masakan ketika berpuasa, bagaimana setelah berwudu, kemudian bersentuhan dengan orang yang bukan mahram, itu dibahas di dalam berdiskusi dalam bahasa masail. Kalau yang membuat membarahnya sebuah diskusi itu adanya sebuah pertentangan, ada sebuah perbedaan di dalam perbincangan mereka, pendapat tersebut, sehingga suasana semakin memanas. Akhirnya kalau nggak ada pembimbingnya itu sampai maghrib nggak akan pernah selesai. Jadi jika ada diskusi itu berarti harus ada penengahnya.
Jadi ada guru yang membimbing, jika salah, jika benar dibenarkan, jika salah itu dikoreksi untuk dibenarkan. Jadi bagaimana menurut saudara tentang pembelajaran bahasa Masail itu yang lebih Anda senangi dari diskusi tersebut? Kalau menurut saya, pelajaran yang lebih efektif itu kan di pesantren ini kan ada pengajian bersama aku ya kan, hari Minggu, hari Jumat kan, pengajian kitab-kitab fikih, kitab tasawuf, kitab adab, banyak kitab lain kan yang membahas kitab-kitab klasik kan. Jadi Abuya itu ketika kami sedang pengajian, Abuya ngabsen para santri-santri, ngabsen namanya kan, lalu memanggil namanya, lalu memberi pertanyaan kepada seorang santri tadi kan. Kalau seorang santri tadi, kalau nggak bisa menjawab pertanyaan Abuya kan jadi nggak enak dengan Abuya Kiai kan. Minggu depannya lagi ditanya lagi kan. Jadi menurut saya metode pembelajaran seperti ini sangat efektif karena harus menyiapkan dulu materi pembelajaran sebelum pengajian Abuya dimulai. Jadi seorang santri itu apabila yang Anda jelaskan itu adalah ditanya sama mudirnya, ketika itu jika tidak tahu, jadi dia telah menyiapkan materi apa yang akan ditanyakan oleh mudir pondok pesantren Al-Rumah. Jadi apa hukumannya jika santri tersebut tidak bisa jawab apa yang diberikan soal oleh mudir pondok pesantren Al-Rumah? Ya, kalau biasanya kalau nggak bisa menjawab pertanyaan dari guru besar, guru kita mudir, biasanya guru kita selalu memberikan sanksi itu berupa berdiri di tempat atau diberikan sanksi waktu 2 kali agar santri itu mengetahui supaya mereka paham, meneliti di dalam pertanyaan guru kita sehingga kita bisa menjawab di dalam pertanyaan guru kita. Memang benar dari saudara kita orang itu kita mempersiapkan materi itu sebelum ditanya oleh Abuya kita sehingga kita bisa menjawab pertanyaan dari guru kita. Bagaimana dengan diskusi yang Anda jelaskan waktu pada malam Minggu itu kan ada namanya diskusi yang Anda jelaskan itu namanya bahasa Masail. Bagaimana metode belajarnya? Apakah itu pakai kelompok, pakai per kelas ya, pakai tempatnya diskusinya sama kelas-kelas yang baca kitabnya minta pendapat sama mereka yang ada kitabnya? Kalau kita minta pendapat di dalam salah satu pembahasan bahasa Masail itu kita memintakan kepada senior-seniornya karena senior itu pasti dia berpengalaman di dalam pembelajaran selama beberapa tahun di pondok pesantren sehingga mereka kalau jawaban tersebut itu ada di dalam diri mereka pasti mereka akan menjawab pertanyaan tersebut. Kalau belum bisa pasti dia akan melontarkan dengan teman-temannya. Jadi itu bukan suatu permasalahan dengan katakan ego. Jadi mereka di sana itu memiliki namanya dasar yaitu atau buku-buku kitab yang mereka miliki. Dengan saudara yang saudara miliki, yang pernah Anda saudara amati, kitab yang dipelajari, kitab yang dibacakan oleh santri di sini itu untuk membacakan masalah itu kitab yang paling tinggi. Kalau untuk masalah kan, masalah malam Minggu itu kan para santri-santri kan banyak di kitab kan. Tetapi termasuk kitab yang paling tinggi itu kan kita untuk Qori, Bajuri dan banyak kitab yang lainnya yang dibawa oleh santri-santri dibacakan untuk menemukan jawaban yang pas pada malam itu. Jadi antara santri sesama santri itu diskusi, artinya berembuk untuk memecahkan masalah. Bagaimana jika masalah tersebut tidak bisa terselesaikan oleh sesama santri? Kalau kita belum bisa memecahkan masalah tersebut, maka ada namanya pembimbing di dalam bahasa Masail itu. Pembimbing itu adalah guru-guru yang mengajar di pondok pesantren. Biasanya jika belum bisa dipecahkan masalah tersebut, maka guru yang membimbing tersebut akan menyimpulkan secara singkat, ringkas di dalam memecahkan masalah tersebut sehingga tidak ada lagi perbedaan di dalam pendapat di dalam bahasa Masail. Jadi menurut saudara apa yang permasalahan yang selama bahasa Masail itu permasalahan yang untuk santri itu untuk memecahkannya sulit. Pengalaman saudara apa pembahasan yang saudara akui itu sulit dipecahkan oleh santri? Menurut pengalaman saya ketika bahasa Masail itu kan, saya kan baru berapa tahun modal di sini kan, jadi belum banyak pengalaman. Jadi menurut saya setiap kali bahasa Masail itu alhamdulillah diperbacakan semua. Jadi menurut saudara yang telah lama mungkin di pondok pesantren ini kan saudara yang memasuki kelas 5 itu tidak ya. Mungkin jika pacarnya hidup maka pacarnya berhubungan. Jika pacarnya berjalan pacarnya penglihatan. Mungkin saudara banyaknya penglihatan, banyaknya perjalanan, mungkin saudara bertemu dengan sesuatu permasalahan yang tidak bisa dibicarakan. Ya, salah satunya alhamdulillah kami yang mondok di pondok pesantren Al-Haromain ini salah satunya generasi yang berkualitas di pondok Al-Haromain ini masyarakat mengakui bahwasanya santri kita ini bahwa itu mempunyai sebuah percaya diri sehingga mereka bisa tampil di tengah-tengah masyarakat dengan sebuah ilmu yang telah mereka dapatkan di dalam pondok pesantren Al-Haromain ini. Maka dengan itu salah satunya di pondok pesantren Al-Haromain ini kita dapat mempunyai sebuah ilmu
dari guru kita yang bernama Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Baqi, gurunya Abu Yahya Abu Yahya Nawawi. Beliau pernah berkata, man lam yakul khatiban mata al-qara fil bidah. Siapa yang tidak bisa berceramah atau berbicara di tengah masyarakat, maka dia tidak akan terkenal. Salah satu dapat tersimpulkan perkataan beliau ini, kita harus mempunyai modal percaya diri, PD. Maka salah satu modal percaya diri ini harus kita latih dalam pondok pesantren ini. Nah, salah satunya dulu saya berpengalaman, saya pertama masuk itu nggak berani. Kalau pegang mikrofon itu saya gemetar, tangan saya gemetar, melihat orang itu rasanya mau roboh di mimbar. Saya latih di pondok, kemudian saya beranggapan benda-benda mati itu batu seperti periuk, kuali, baskom, saya kumpulkan di hadapan saya, kemudian saya berbicara di depan mereka. Seakan-akan kalau saya sudah berani berbicara di depan mereka, di tengah masyarakat nanti saya sudah mempersiapkan, memperbaiki segala kekurangan saya dengan bisa tampil yang baik di tengah masyarakat. Pengalaman saudara bisa tampil di hadapan masyarakat itu waktu Anda menduduki kelas berapa? Saya alhamdulillah sudah kelas 1 ibtidaiyah. Dulu pernah waktu liburan di kampung halaman itu saya diberikan undangan oleh masyarakat untuk mengisi khutbah Jumat di masjid. Adapun waktu Idul Fitri, alhamdulillah diberikan juga undangan untuk menjadi khotib dan imam. Dan mereka itu seakan-akan melihat kita itu tampil beda dengan santri yang lain, bukan untuk membeda-bedakan santri lainnya, tapi ada perbedaannya. Bahwasanya santri Al-Haramain ini bisa berbicara khutbah tanpa melihat buku, bisa tampil berani di hadapan para masyarakat, sehingga mereka kagum melihat tampilan kita. Dengan kita berceramah, kultum, alhamdulillah kami pribadi sudah dapat khutbah, ceramah dan lain sebagainya. Itu berkat kita mondok di pondok. Bagaimana dengan saudara Ronald yang telah menjalani kehidupannya di masyarakat? Apakah ada diberikan tugas seperti saudara Muhammad Ryan itu diberikan tugas seperti khutbah, kultum dan lain sebagainya? Alhamdulillah, ketika saya mondok setahun, 2 tahun di Pondok Al-Haramain ini, ketika saya pulang kampung waktu bulan Ramadan, ketika itu saya mendapat undangan untuk khotib di masjid sekaligus imam masjid. Alhamdulillah juga saya pernah menjadi bilal, pemimpin tahlil, dan alhamdulillah juga masyarakat mengagumi santri-santri Al-Haramain karena dengan percaya diri yang begitu memikat para masyarakat, karena santri-santri Al-Haramain yang begitu tekun ketika belajar di pondok pesantren. Jadi bagaimana perasaan saudara waktu terjun ke masyarakat, ditugasin? Apakah ada rasa grogi jika dihadapi dengan masyarakat itu gak pede, dan jika mereka itu gemetaran? Bagaimana saudara bisa membereskan permasalahan tersebut? Ketika saya terjun ke masyarakat, waktu itu saya sudah biasa, nggak grogi lagi, karena saya sudah melatih diri saya di pondok pesantren selama 2 tahun. Saya melatih ceramah, khutbah, melatih pemimpin tahlil, dan lain-lainnya saya latih di pondok pesantren. Begitu saya terjun ke masyarakat, saya tidak merasa grogi lagi. Jadi bagaimana menurut saudara, kalau saudara Ronald Wijaya itu sering berlatih di pondok pesantren itu dengan sering pegang mic, mungkin kan sering tampil, muhadharah, ceramah depan ustaz yang mendengarkan. Kalau saudara, bagaimana saudara untuk menupuk diri saudara bisa menjadi seorang santri yang percaya diri? Untuk menjadi santri yang percaya diri, yaitu yang pertama dengan salah satunya itu guru kita pernah mengajarkan, yang pertama dengan menarik nafas yang dalam-dalam ketika kita menghadapi semua masyarakat, baik kita menghadapi para gubernur, pejabat dan lain sebagainya. Dengan kita menghembuskan nafas pertama itu, seakan-akan kita merasa nggak ada lagi yang mau takut-takut yang menghadapi orang banyak itu. Sehingga dengan kita memupuk rasa percaya diri, kita menampilkan salah satu penghasilan kita di pondok pesantren dengan salah satunya memberikan dalil-dalil hukum-hukum di dalam kitab-kitab yang telah kita pelajari di Pondok Al-Haramain, sehingga kita bisa memupuk percaya diri di tengah-tengah masyarakat. Kenapa suatu kepedean itu butuh ditumpuk untuk bisa menjadi orang yang sukses? Kenapa suatu kepedean itu dibutuhkan dari seorang santri? Dan itu pada umumnya yang pondok di luar sana belum tentu bisa menjadi seorang pondok santri Al-Haramain. Kenapa santri-santri Al-Haramain itu terlalu percaya diri dan mereka pun yakin bahwasanya mereka itu bisa mengalahkan dan bersaing dengan mereka? Apa yang menjadi semangat, pembangkit semangat mereka? Jadi yang menjadi semangat pembangkit para santri-santri, pembangkit para alumni-alumni yang telah terjun di masyarakat itu, mereka itu melihat panutannya di atas, melihat pemimpinnya, mudirnya, Abu Yahya, yang ketika beliau mondok di Mekah, beliau itu dijuluki oleh gurunya Syekh Muhammad itu dengan julukan singa mimbar, karena Abu Yahya itu pandai ceramah. Oleh karena itu beliau dijuluki singa mimbar. Maka karena beliau dijuluki dengan singa mimbar, ketika beliau pulang kampung,
maka beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Haramain. Maka pertama kali Pondok Pesantren Al-Haramain itu terkenal dengan ceramah. Akhirnya para santri-santri memiliki percaya diri, memiliki bakat ceramah-ceramah yang begitu fantastis sehingga memiliki percaya diri yang luar biasa. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari dua narasumber ini yang bisa kami datangkan. Apabila ada kata yang salah, kami ucapkan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.